'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Halo Raf, Halo. ketemu lagi. Oke, selamat siang. Semoga libur ya kita ya. Semoga udah makan dan beres lah, tidak Ada. aman ya. Nah, ini Raf. Kita sekarang warming up dulu ya. Sebelum rasan hands-on, kita mau kasih pemanasan dulu. Jadi di pemanasan ini, kalau misalnya Rafsan ada apa namanya, misalnya mau ada pertanyaan atau Kak Cika terlalu cepat, silakan gitu ya. Nah, ini Kak Cika perlu ini giniin dulu, ini giniin dulu. Nah, Kak Cika mau ngingetin Rafsan tentang Python-nya dulu. Jadi nanti kalau udah lancar, udah Kak Cika pindah ke Rafsan kalau gitu. Ya. Nah, kalau di programming tuh ada sequence ya. Tapi nggak mau garis. Kalau di Python itu kan ini ya, ngeprint tuh tinggal gini. Kalau sequence berarti kan kita tuh mau ngingetin prinsip-prinsip programming. Nah, programming itu semua kan sama tuh di bahasa apapun. Sekarang kita coba pakai Python. Nanti kalau si Python-nya Rafsan udah inget lagi, kita masuk ke data science. Soalnya di data science tuh ada ininya, ada Python-nya, tapi dia lebih banyak pakai library. Jadi kalau yang udah panas, udah tajemin di library. Sequence ya, kalau di Python sequence. Mungkin Cika mau nanya dulu namanya dia gitu kan. Kalau di Python tuh kan ada input ya, Raf. Kayak misalnya nama gitu, name sama dengan gitu ya. Input gitu. What's your name gitu misalnya. Terus kita nanti dia nanya misalnya Rafan gitu. Terus kok ini harus gitu. Terus kalau di Python tinggal gitu kan. Dah gitu ya. What's your name, saya Rafsan. Kalau Rafsan. Jadi urutannya mana dulu? Kalau program itu ngomongin urutan. Nah, yang kedua adalah looping. Ini biar bicara looping itu ada gimana sih? Dulu deh. Itu ada Kak Cika kasih A for terus Kak Cika komen B nah ya looping nih pemanasan looping gimana looping di Python gimana rakyatnya di Python tuh looping pakai misalnya tentang hello world gitu hello lah gitu ya itu dia akan ngeprint 10 kali kan tapi sebenarnya di dalam sini tuh ada pola ada pola yang harus kita simpan gitu kalau looping kan harus ada startnya kan ada start gitu kan ya terus stopnya di mana gitu kan dia stepnya berapa gitu ingat gak jadi kalau misalnya ini Kak Cika mau ngeprint nih Cika mau ngeprint Cika mau ngeprint nah dia tuh bakalan ngeprint 0 sampai 9 kan karena kalau kita kayak gini di Python tuh kalau berarti artinya dia tuh
defaultnya mulainya dari 0, stopnya tuh sebelum 10, stepnya itu 1 gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya mau mulainya dari 1? Nah, kalau mulai dari 1 berarti harus diomongin, berarti harus eksplisit gitu. Kita harus bilang ke si mulai dari 1 ya sampai 11 ya. Kita print, dia akan ngeprint 1 sampai 10. Kenapa 11? Karena sebelum 11 itu stepnya defaultnya itu 1 gitu. Kalau misalnya mau ngeprint 1 sampai 100 gimana Kak? Berarti 1 sampai 101 gitu. Kita 1 sampai 100. Mulainya dari 1, berakhirnya di 1. Kalau misalnya mau ngeprint bilangan genap gimana, Raf? Bilangan genap berarti stepnya dibikin 2 kan? Yang gampang. Nah, dia cuma 2 teman gitu. Kalau ganjil gimana? Udah jadi 1. Gampang kan? Tuh. Nah, jadi di Python itu sebenarnya defaultnya tuh ada start, stop, sama step. Cuman kadang-kadang kalau nggak usah pakai step gini, berarti defaultnya dia naiknya 1. Kalau misalnya kita nggak sebutin ininya, berarti defaultnya mulai dari 0 gitu. Kalau misalnya jika mau terbalik gimana, Raf? Misalnya ngeprintnya dari 100 sampai 0 gitu. 100 sampai 1, berarti startnya dari 100 kan. Berarti berhenti di 0. 0. Oh, ininya berarti mundurnya ke 1. Jadi kan kayak gini, coba berhentinya di 0 ya. 0 ya, jadi 100 mundur ke bawah. Jadi indeksnya itu bisa maju, bisa mundur. Nah, itu mah kan ya. Raf pasti ingat. Nah, Iya. ya ingat. Nah, tapi looping tuh di bahasa apapun tuh selalu ada while, Raf. Jadi biasanya ada while atau do while gitu ya, atau repeat until atau apa bahasa pemrograman. Nah, bedanya for sama while itu apa? For itu adalah pada saat kita tahu ini mau berapa kali. Jadi kita udah tahu ya, misalnya oke, lakukan misalnya ngambil data 100 data gitu ya, berarti loopingnya 100 kali gitu ya. Atau misalnya konversi berapa kolom, operasikan berapa kali. Jadi kalau kita nggak tahu mulainya kapan, selesainya kapan, nah gitu, kita pakai ini ya, pakai while. Contoh while gimana? Oke, sekarang kita contoh while. Nanti gini ya, misalnya Kak Cika, kita punya misalnya name, orang masukin password name sama dengan kan tadi ya input your username. Nah, itu kan dia masuk ke username kan. Terus misalnya password, dia masuk ke password. Kita tuh maunya dia tetap nanya sampai jawabannya benar. Nah, kita loncat ke sini dulu, Raf. Cara pembelajaran tiga adalah ya. Ini nih kayaknya cepat. Ini kayaknya sequence ini nggak usah ya udahlah ini conditional ya, conditional ya. Kayak misalnya if apa dan what are you gitu ya. Ya lah, what are you deh. Saya kasih Cika gini. Sekarang pemanasan dulu. How are you? Terus gitu. Ini how are you? Nah, kan dia masuk ke age kan, Raf. Ini ada detail-detail yang harus kita lihat juga gitu terkait datanya. Kita bilang kan if age lebih besar daripada
kita bilang, kita bilang bahwa print you are allowed to drive, misalnya udah boleh nyetir ya, tapi bikin SIM dulu gitu maksudnya. Nah, ini kalau kita run, terus Kak masukin angka 18 gitu ya, dia marah, Raf. Kenapa? Karena kalau di Python, itu kalau kita masukin input, dia tuh otomatis tipe datanya tuh jadi string. Nah, sambil di sini Kak ngingetin lagi ke Raf, kalau di Python tuh tipe datanya apa aja, Raf? Ada ini kan, bulat kan, 8 gitu ya, misalnya 13 minus 18 gitu ya, terus 372 lah gitu ya. Terus ada float, itu pecahan gitu ya, 0,12, 9,3 gitu ya. Oh, pecahan. Terus apa lagi, Raf? Ada lagi string kan? String ya pokoknya A, B, C, D gitu deh. Pokoknya semua ada di dalam kutip gini tuh. Misalnya pun ini angka gitu ya. Kalau dikutipin tuh dia jadi string gitu. Sama yang sering dipakai tuh apa coba? Boolean. Boolean apa? Boolean tuh cuma ada dua nilai. True sama false gitu. Kalau di Python tuh true sama false-nya, F-nya sama T-nya mesti gede. Ini nih yang paling sering dipakai. Tapi nanti Kak Cika abis ini ngajarin Raf tipe data lain yang paling sering muncul gitu ya. Supaya nanti pas kita pakai data science tuh, udahlah, udah kebayang lah kayak gitu ya. Nah, problemnya tuh di sini adalah pada saat kita input, ini tuh string jadinya, Raf. Jadi si H ini dianggap string. Jadi dia ngamuk nih, kata dia, kok lu pakai string sih? Gue perlunya integer gitu. Karena di sini kenapa ada komparasi gitu. Jadi berarti apa? Berarti kita harus buat string ini menjadi integer. Nah, enaknya di Python itu adalah kita tuh bisa melakukan casting gitu. Jadi Kak Cika misalnya mau ganti ya. Oke deh kalau gitu inputnya mau gue jadiin integer, itu tinggal di gini aja, Raf. Kak Cika kasih integer di depannya, dia akan jadi integer. Ini kalau Kak Cika run, hanya 19 gitu ya, you are allowed to drive gitu. Jadi di Python itu yang enak kan dia nggak pernah deklarasi variabel kan, kayak ya udah gue pokoknya nanti dia tahu sendiri gitu. Oh, ya udah nih gua anggap string ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dia jadiin error. Tapi kalau saya kita masukin nggak bilang gitu ya, misalnya H ini mau integer atau float, dia akan menyesuaikan gitu. Kalau kita pakai koma, nah dia anggap oh tipe datanya berarti float ya gitu. Nah, ini ya Raf, casting ini itu bisa dibuat dari tipe data ke apa gitu bisa. Eh, tinggal kita taruh aja di depan dari si apa variabelnya gitu pas processing. Nah, casting ini itu kayak casting film. Jadi kayak saya lu casting jadi itu ya peran antagonis gitu, atau casting jadi bu guru atau jadi penjahat gitu. Nah, ini juga di cast. Jadi input itu string, tolong dong diubah jadi integer. Nah, ini namanya kalau di programming namanya casting gitu ya. Dah, di casting udah beres, jalan kan. Ini kan pakai if ya. Oke. Nah, sekarang itu Raf, biar ingat aja sintaksnya lagi. Oke, ini udah bisa. Oke, conditional udah bisa nih. Nah, tapi yang Kak Cika mau ingetin lagi adalah biasanya kalau if itu ada else. Kan Kak Cika bisa bilang ya, kalau udah lebih besar dari 17 berarti nggak boleh nyetir dong. Berarti kan bisa gini kan, Raf? Kalau di Python tuh bisa else gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, misalnya Kak Cika masuknya umur 5 tahun gitu ya. Nggak boleh nyetir kan? Bener Kak? Bener dong. Tapi secara umum, kalau misalnya Kak Cika masukin ya, misalnya umur saya 1.200 gitu. Kok masih boleh nyetir? Itu nggak boleh kan? Oke. Sekarang kalau Kak Cika masukin umurnya minus 10 gitu. Nggak boleh nyetir. Gimana nih gitu? Nah, berarti kan kita harus bikin sebenarnya kayak kayak garis bilangan. Nah, di programming tuh kadang-kadang yang jadi masalah kita tuh adalah ini, Raf, si batas-batasan ini gitu. Nah, kalau di processing data, loopingnya salah dikit aja tuh berabe lah, udah problem lah. Nah, ini kan anggap ya misalnya 17 ke atas ya, 17 ke atas itu, tar Kak Cika nggak mau pakai itu, mau pakai hijau. Ini ya, kayak gini. Kak Cika maunya 17 ke sini, itu boleh nyetir gitu ya. Terus kalau 17 ke bawah, tapi ikutan ya, ikutan
17 ke bawah. Jadi 17 tuh belum boleh nyetir gitu. Oke. Nah, tapi kan yang nggak cocok gitu. Nah, kita harus bikin asumsi lagi kayak misalnya orang terakhir boleh nyetir tuh kapan gitu. Sampai 60 tahun gitu misalnya. Anggap lu udah 60 udah lah gitu. Jangan nyetir lagi lah, udah bahaya gitu ya. Terus kalau misalnya umur nggak boleh lebih dari minus kan, berarti ini paling kecil 0 dong. Nah, berarti di sini Kak Cika, kita harus bikin garis bahwa boleh itu tuh cuma sampai 60 gitu. 60 ke sana tuh udah nggak boleh nyetir. Ini juga sama, nggak boleh gitu ya. Di sini nggak pokoknya dari lahir sampai umur 17 tuh belum boleh apply buat, maksudnya bukan boleh nyetir sih, tapi belum boleh apply SIM gitu misalnya. Nah, tapi kan ini kan bisa kita code ya, Raf. Berarti kan 17 sampai 60 boleh nyetir, 0 sampai 17 nggak boleh. Nah, kalau Kak Cika misalnya masukin minus 5 atau berapa, nah ini tuh berarti kita harus masukin bahwa, kalau ini kan misalnya, oke, di sini allowed ya, ini allowed, ini not gitu ya. Nah, ini berarti invalid data nih, ini nggak boleh gitu. Ini data yang nggak boleh gitu. Nah, di sini kalau Kak Cika masukin 1.500 gimana gitu? Kan nggak ada orang umur 1.500 gitu. Nah, berarti kita harus bikin batasan lagi, satu lagi. Ini mah detailing aja ya. Berarti oke, orang rata-rata meninggal umur 90 deh, anggap gitu ya. Anggap. Oke, berarti di atas, kalau dia masukin 100 tuh kita anggap data invalid gitu. Nah, itu sebenarnya nanti ya, kalau data science atau nggak ada data science, oke, ke security. Jadi kalau misalnya kita bikin sistem, terus kita nggak ngecek ya batas-batasnya, inputnya, itu namanya apa, input sanitizing gitu ya. Itu bisa dihack loh, Rah. Jadi kayak misalnya kita masukin form gitu ya. Terus si formnya itu nggak ngecek, kayak misalnya polanya nggak dicek, jenis inputnya, jenis datanya, panjang datanya, itu tuh bisa dihack. Makanya website atau form web app itu gampang dihack tuh karena yang gini-gininya tuh nggak dijagain. Makanya Kak Cika kalau ngoding suka ngingetin, awas loh, dicek inputnya tuh harus dites. Kalau nggak sesuai bug gitu, dan itu jadi celah keamanan. Ya udah, ini invalid ya di sini. Nah, berarti kan di sini tuh nggak boleh kan, not allowed juga kan, Raf? Ini not allowed gitu kan ya? Ini not allowed gitu ya? Ini allowed ini invalid kan? Berarti kan kayak gitu kan gambarnya. Berarti sekarang kita gimana bikinnya? Oke, berarti ngodingnya kalau gitu harus disesuaikan kan sama eh, apa namanya? sama sama batasnya. Sekarang sambil Kak Cika ngajarin si n sama, berarti kan di sini harus ditambahin if age dia lebih besar dari 17 dan n apa? Age lebih kecil. Age within 60. Ya, berarti you are allowed to drive. Gitu kan. Tapi kan kalau kayak gini, nggak Kak Cika masukin minus 5, masih masih gini, padahal maunya invalid. Nah, berarti Kak Cika mesti nambahin nih di sini. Berarti ini ada else lagi kan, Pak? Yang else yang bersyarat nih. Itu else kalau dipakai. Oh, Elif. Jadi Elif sekarang kalau kita bilang Elif ya, age-nya lebih kecil dari 0 atau, nah ini kan yang satu N, yang satu atau Oh, age-nya atau N ya? atau dong. Kalau Oh iya. atau N ya? Iya dong, atau dong, kan salah satu ya. Oke. Kan nggak mungkin misalnya min 5 N dengan age lebih besar dari 60. Valid age berarti. Sisanya nggak boleh gitu. Oke. Nah, coba kita tes ya. Kalau saya 17 berarti belum boleh. Kalau misalnya 18 berarti udah boleh. Kalau misalnya apa? 60 harusnya boleh atau enggak, Raf? 60 Kan sama dengan ya ini. boleh sih. Boleh kan ya? Kan sama dengan. Iya, sama dengan. Kalau 61 berarti 61. Oh, Kak Cika salah deh. Salah, Raf. Ini salah dong. Bukan 60 dong. Ini berapa?
90 ya, anggap invalid ya. Nah, oke, 90. Sekarang Kak Cika mau masukin minus 10 misalnya. Invalid age kan. Sekarang Kak Cika masukin 1125 invalid age. Tapi kalau Kak Cika masukin 80 harusnya nggak boleh. Nah, nggak boleh nyetir gitu. Jadi kayak gini strukturnya. Nah, kalau conditionals tuh di Python tuh cuman if, elif sama else. Sebenarnya ada case juga ya, cuman jarang dipakai. Tapi kalau nanti perlu kita pakai lah ya. Tapi yang sering dipakai tuh if. Nah, yang Raf mesti ingat tuh adalah struktur if, elif sama else ini gitu. Kalau if aja itu bisa ya, berarti dia punya syarat, tapi nggak memikirkan di luar itu. Kalau tadi kan sebenarnya kita bisa misalnya ya udah gue kasih syarat, sisanya selain itu adalah else-nya gitu. Tapi ada kasus kayak gini di mana kita harus bikin if lain gitu yang punya syarat lain gitu. Jadi ini tuh syarat yang di tengah, ini syarat yang pinggiran-pinggirannya gitu ya. Ini sisanya gitu. Sisanya yang nggak tercakup di dalam di dalam cakupan ini gitu. Nah, kalau di Python tuh N sama OR-nya gini, Raf. Kalau misalnya di C, kalau nggak salah tuh N-nya gini ya. Kalau di, ya, OR-nya gitu. Tapi kalau di Python tuh N kecil sama OR kecil, huruf kecil gitu. Nah, jadi kenapa N? Karena, kenapa coba, Raf? Kenapa yang satu, Raf? Kenapa yang satu N, yang satu OR? Karena yang N itu kan ini ya, Raf. Yang ini, yang kaca arsir nih. Nah, ini kan N. Jadi mereka harus bikin batasan yang tertutup kan di tengah-tengah itu kan. Sementara kalau ini kan kesonoh gitu kan sama kesonoh yang kanan gitu. Jadi kan mereka pisah gitu ya. Jadi harus or dong. Nggak mungkin dia lebih kecil sekaligus lebih besar kan. Tapi kalau yang ini ya kalau di antara ini ya berarti N dong. Kalau dia lebih besar dan lebih kecil dari itu gitu. Gitu, udah ya. Nah, kondisional udah aman nih ya. Udah. Oke, kondisional aman. Nah, sekarang Kak Cika balik lagi ke sini. Nih ya, ke sini ya, ke while. Nah, si while ini kan berarti kan kita tadi udah punya if. If berarti apa? Username sama dengan Raf gitu ya misalnya. Dan kan berarti dan password misalnya gitu ya sama dengan 123 gitu ya, titik 2. Nah, kita bilang kan, oke, kita bisa bilang print correct username and password gitu ya. Else print incorrect username or password gitu. Tapi kan misalnya kayak gini, Kak Cika. Ada yang marah, Raf. Kenapa? Oh, ini. Ini. Ini adalah contoh lagi. Kak Cika aja ngoding udah setiap hari masih bego kayak gini. Nih ya, Raf, inilah gara-gara ya. Jadi kalau misalnya kita punya sama dengan, itu kan bisa sama dengan 1 sama dengan 2 ya. Kalau sama dengan 1, itu berarti assignment gitu. Kayak kita ngasih nilai gitu. Kak Cika pernah punya temen dulu waktu kuliah, kakak kelas. Dia tugas akhir telat sebulan lulus gara-gara sama dengan ini doang. Jadi dia bikin navigasi robot. Variabelnya tuh harusnya double gini. Dia masukinnya sama dengan gitu. Jadi robotnya tuh nggak jalan gitu. Padahal jadi terus akhirnya diminta bantuin kita cekin, oh lu nih salah nih sama dengannya gitu. Nah sama dengan tuh kayak misalnya Kak Cika bilang A sama dengan 19 gitu ya. Itu kan berarti si variabel A isinya 19 kan. Tapi kalau Kak Cika bilang A sama dengan 19 gitu tuh nanya gitu. A tuh sama dengan 19 gak sih gitu. Jadi kalau ini assignment, kalau ini tuh comparison gitu Raf. Nah itu tuh suka ketukeran. Dan nggak tahu kenapa ya orang-orang teh salah lagi. Kak Cika juga suka salah gitu. Comparison. Nah, ini kita belajar lagi ke comparison gitu ya. Jadi sama dengannya tuh harus 2. Nah, berarti kan yang ini salah, Kak Cika. Kak Cika, mestinya kan kalau saya mau compare, ya sama dengannya 2 dong. Kenapa jadi 1? Kan bukan assignment gitu. Nah, kalau udah gini kan berarti benar. Oke. Misalnya, Raf, 1, 2, 3, berarti benar. Kalau saya Kak Cika masukin ABC, sama 3, 5 gitu misalnya incorrect gitu ya. Nah, udah bisa. Sekarang
yang Kak Cika mau tunjukin adalah kan perbedaan antara bentar dulu. Delete screenshot. Screenshotnya kok nggak ada. Oke. Clear dulu. Yang Kak Cika mau tuh kita nanya terus sampai dia jawab benar gitu loh. Nah, berarti kan pakai while nih. Sebenarnya bisa nggak sih Kak pakai while pakai kayak for gini tapi pakai while? Bisa, tapi ribet Raf. Coba ya kasih contoh. Ini contoh. Contoh bahwa bisa, cuman itu tuh kayak misalnya Raf mau maku maku paku gitu ya, malu paku tapi pakai obeng gitu. Bisa sih, tapi ya gimana gitu. Saya kasih kamu mau bikin ya, misalnya kayak tadi ya, misalnya mau ngeprint Hello World 10 kali gitu. Berarti kan Kak Cika harus punya misalnya I sama dengan 0. While I kecil dari 10 gitu ya. Print hello. Terus udah gitu, di sini Kak Cika harus bilang I sama dengan I plus 1. Bisa nggak? Nah, bisa nggak? Bisa, tapi kan jelek gitu. Maksudnya, astaga gitu. Ngapain sih kayak gitu? Karena kan kita harus bikin ini kan. Ini startnya kan. Startnya dari 0 ya. Oke. Stopnya di mana? Ini stopnya ya. Oke. Stepnya mana? Ini stepnya. Kan jadi 4 baris ya, Raf. Kalau pakai for kan cuma 1 baris gitu. Jadi ini tuh bukan best practice gitu. So, it's not recommended. Nah, while itu digunakan untuk kalau kita nggak tahu mau loopingnya berapa kali gitu. Kayak gini misalnya. Misal ya, kasusnya pokoknya dia suruh masukin password sampai bener. Nah, kita kagak tahu kan dia mau cobain berapa kali gitu. Berarti kan selama selama dia belum benar, ya dia akan ngulang terus gitu. Tapi kalau dia udah benar harus diiniin, Raf. Jadi ada yang namanya break. Nah, ini contoh bagus lagi. Kak Cika mau nunjukin kalau di eh kalau di looping itu ada yang namanya break, ada yang namanya continue. Jadi break itu kita keluar dari looping, looping terdalam yang ada. Ya kita ada di looping mana gitu. Itu kayak Raf lagi naik komedi putar, terus gue mau turun gitu, atau naik apa biang lala, gue mau turun, turun dah dari situ gitu. Nah tapi kalau misalnya continue, misalnya Kak Cika bilang continue, berarti misalnya lagi naik komedi putar gitu ya, mau satu putaran lagi gitu. Gue ikut lagi satu putaran, nah itu continue tuh. Berarti masih muter lagi. Nah, di sini tuh Kak Cika kasih break itu karena Kak Cika mau kalau namanya udah bener ya udah nggak usah ditanya lagi. Misalnya Kak Cika salah-salah nih ya, misalnya masukin user passwordnya salah, incorrect, nyoba lagi, salah lagi, incorrect, terus aja gitu kan forever gitu. Sampai akhirnya Kak Cika masukin draft 1, 2, 3 gitu. Baru dia berhenti gitu. Kenapa? Karena sama Kak Cika di break. Jadi ya udah kalau udah bener berarti break. Nah, while itu dipakai untuk melakukan proses yang kita nggak tahu kapan selesainya gitu. Itu ya, Raf, aman ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu, misalnya Kak gimana dong kalau misalnya kita mau kayak gini tapi cuma 3 kali gitu. Kan password kalau kalau dicobain terus-terusan kan bisa di hack dong. Iya. Ya maksudnya sistem gila mana gitu yang ngebolehin orang masukin password nggak ada batasnya gitu. Sekarang Kak Cika mau demonstrate gimana kalau misalnya kita mau gini tapi dibatasin 3 kali. Nah, kalau pakai while kan forever tuh. Kalau pakai for itu kan in range kita bilang aja berarti cuma boleh 3 kali kan input ya. Berarti kalau udah selesai di break aja dong gitu ya. Tapi kalau belum kita bisa bilang gini Raf, di else ya. Kalau dia masih salah kita bilang you print you you still have mm,
apa ya? You still have times to try. Gitu ya. Tapi bener nggak ya? Saya kasih coba ya, salah misalnya AB, ABA. Oh, 2 dong ya, 2. Karena kan mulainya dari 0. Berarti kita ngitung misalnya 2 kali lagi kan. Nanti kalau misalnya Kak Cika salah 3 kali, dia harus berhenti gitu. Masih 1 kali kesempatan, udah gitu. Udah nggak ada, if you have, udah nggak ada time to try, berarti udah selesai gitu. Itu Raf. Jadi dia cuma ngulang 3 kali. Tapi kalau misalnya Kak Cika sekali benar, berarti ya udah gitu, selesai. Nah, ini kan bedanya for sama while. Bisa nggak dua-duanya pakai salah satunya? Bisa, mau pakai while bisa, pakai for bisa, cuman nggak best practice gitu. Ini pakai while bisa nggak Kak? Dibatasin 3 bisa, cuman ya ribet, harus ngecek lagi yang tadi kayak bikin startnya, stopnya, stepnya gitu. Udah tuh Raf, beres tuh, kita udah beres pemanasan. Nah, yang terakhir adalah tambahan itu adalah function Raf. Nah, ini penting nih. Cara kita tambahin dulu, hold on. Berarti kita nambahin teks ya. Oh, di situ sih. Enggak. Mana sih teksnya? Conditional. Gimana sih, Raf? Ini conditionalnya pindah ya? Oke, ini conditional. Nah, Kak Cika mau di sini nambahin teks. Kak Cika mau bikin 4 apa coba? Function. Nah, function. Sekarang ini close. Kalau kita bikin function, orang masih inget nggak? Kalau di Python tuh misalnya gini, kita punya misalnya input gitu ya, A sama dengan integer gitu ya. Yang kayak tadi ya, kita mau bikin kayak kalkulator. Integer, input, A berapa? Terus kita bikin B, 2 input. Nah, terus Kak Cika mau bikin operasi nih. Nah, ini fungsinya dia udah bikinin, tapi nggak dulu. Misalnya Kak Cika bisa bilang bahwa print A plus B itu sama dengan A Udah itu deket. plus B gitu ya. Ini kan misalnya berapa sama berapa, kalau dijumlahin jadi segini ya. Dah. Kalau misalnya mau pakai fungsi gimana? Nah, kita bisa bikin. Sebenarnya kan kita bisa bikin begini kan ya. Bisa bikin semua operator. Misalnya Kak Cika mau bikin, alamak, nggak bisa di copy paste. Sorry. Nah, gini. Gini, Kak Cika bikin misalnya gini ya. Ada minus. Ada minus. Gitu ya. Tapi kan ini kan fungsi sederhana ya. Maksudnya kalau misalnya sederhana kayak gini tuh nggak kelihatan sih bagusnya apa pakai function gitu. Tapi Kak Cika mau ngingetin Raf aja kalau pakai function tuh caranya gini. Nah, kalau di Python ini kan bisa begini nih. Kak Cika bisa begini ya. Misalnya 45 sama 12. Dia ngitungin semua ya, ditambah, dikurang, dibagi, dikali gitu. Dan kita nggak bilang tipe datanya apa, tapi dia pada saat harus pecahan, dia akan cetak pecahan. Oke, sekarang mau bikin fungsi. Nah, Kak Cika tuh bisa bikin fungsi gini, Raf. Kak Cika bikin def gitu ya, kasih nama. Terus kasih tahu inputnya apa. Gitu. Terus kita bisa return aja gitu A sama B-nya berapa gitu. Nah, kalau kita udah dapet fungsi kayak gini, berarti kan si angka yang ini nih, si A input ini bakal masuk ke sini kan. Yang ini bakal masuk ke sini kan. Gitu. Dan sama dia nanti dikeluarin hasilnya. Nah, ada setidaknya ada 2 macam, mungkin nggak 2 macam dong, 3 macam dong. Ada function yang gini, Raf, Kak Cika tunjukin ya. Ini contoh, ini def. Hello. Ini adalah fungsi yang nggak ada input, nggak ada output. Maksudnya dia
ada outputnya, tapi nggak mengembalikan nilai. Jadi kalau saya Kak Cika bilang di sini kan ya, hello, terus ini kan ada hello, terus kita run, Kak Cika masukin bilangan, ini bilangan ya, yang bilangan gitu. Sorry, bilangan. Nah, ada hello kan, Raf. Nah, Raf bisa bedain nggak? Kalau si fungsi yang ini, hello-nya 2 kali ya. Fungsi yang ini tuh dia nggak punya input kan, dan dia nggak return sesuatu. Jadi dengan kata lain, ini jenis function yang pertama di mana dia tidak menerima nilai dan tidak mengembalikan nilai. Oke. Nah, ada lagi yang kayak gini. Saya Kak Cika bilang namanya jumlah kayak gitu ya. Dia menerima nilai, tapi dia tidak mengembalikan nilai gitu. Nah, Raf bisa bedain nggak? Bedanya jumlah sama add apa? Kalau jumlah itu tuh dia nggak mengembalikan nilai. Dia tuh ngeprint ya. Saya Kak Cika bilang hasilnya tuh sama dia di print. Kalau yang add itu hasilnya dia kembaliin. Kalau misalnya Kak Cika boleh kasih analogi itu kayak gini, Raf. Si jumlah anggap si function ini adalah dapur deh gitu ya. Kita punya restoran gitu. Terus kita punya dapur makanan Jepang, terus ada dapur makanan Nusantara, ada dapur makanan Eropa gitu ya. Nah, katakan kalau fungsi yang ini tuh ini itu dapurnya jalan sendiri gitu. Ya dia nggak ada hubungan sama kita. Kita cuma manggil doang. Dapur masak ya. Nah, udah dia pokoknya masak. Apa aja yang dia mau masak masak dah gitu ya. Nggak tahu yang ada di situ gitu. Tapi kalau kita kayak gini, ini tuh kita bilang, tolong masak ya. Gua kasih bahan bakunya A sama B. Tapi nanti kalau udah selesai, tolong anterin ke meja pelanggannya atau apapun itu. Pokoknya tolong di print, tolong dianterin atau gimana. Nah, kalau ini bedanya apa, Raf? Kalau ini itu kita nyuruh, lu masakin nasi goreng ya. Tapi kalau udah nilai, nanti nasi gorengnya kasihin gue. Nanti gue yang ngasihin ke kliennya gitu. Jadi cara penggunanya tuh beda-beda gitu, Raf. Nah, kalau kita pakai yang jumlah gitu ya, Kak Cika mau pakai yang jumlah nih misalnya. Berarti kalau gitu, di sini Kak Cika bilang, dia ngeprint ya. Kalau kalau kita mau pakai yang jumlah, ini matiin dulu ya. Ini kan ngeprint, ini kan kalau ini ngeprint atau Kak Cika hapus aja. Kalau Kak Cika bilang gini, jumlah A, B, berarti dia langsung ngeprint kan? Kan langsung ngeprint kan? Oke. Tapi kalau misalnya Kak Cika pakai yang add, itu Kak Cika harus gini. Karena dia nggak ngeprint, dia tuh kembaliin nilai gitu. Gitu lah, ngerti nggak? Kebayang? Jadi sama gitu ya. Jadi function tuh sebenarnya cuma 3 sih. Satu nggak punya input, nggak punya output. Satu punya input, nggak punya output. Atau kebalikannya, bisa bisa gitulah. Pokoknya intinya dia bisa punya input dan mengembalikan nilai, bisa nggak punya input mengembalikan nilai, bisa gitulah. Pokoknya tergantung kebutuhan kita. Udah, function tuh cuman gitu aja di Python tuh cuman gitu lah. Udah ya, udah inget Dah, ya. Nah, dah. oke, sekarang data type. Raf inget data type nggak? Masih inget nggak data type? Nah, ini yang cepet aja. Teks ya, kita bikin apa dong? Kok, hai, kenapa tantrum? Data types. Data types yang umum tadi kan Raf udah tahu kan? Yang tadi ya, yang awal. Integer gitu ya. Integer itu mah udah biasa kan. Sekarang Kak Cika mau kasih yang kayak array gitu. Nah, data type yang terpenting gitu ya, struktur terpenting itu adalah, ntar tambah lagi, teks. Satu apa? Raf masih ingat nggak? List. List itu kayak apa? Kak Cika misalnya punya
my list misalnya. Nah, itu tuh tanda-tanda list itu adalah dia kurungnya kotak, Raf. Apple, orange, banana. Nah, ini tuh list. Jadi misalnya Kak Cika mau print gitu ya. Kalau misalnya Kak Cika ngeprint gini, dia akan muncul semua nih. Tapi kalau, nah gini kan. Tapi kenapa, apa gunanya sih pakai list gitu? Karena kita bisa ngindeks, Raf. Jadi kita bisa bilang, gue mau print yang posisi 1 gitu. Nanti dia bakal ngeprint cuma orange aja gitu. Nah, list ini di Python itu bisa, hebatnya di Python tuh dia bisa beda tipe. Misalnya gini, maksudnya apakah gini? Jadi kalau kalau di bahasa apapun tuh biasanya harus satu tipe kayak string semua gitu. Kayak locker gitu loh, Raf. Kayak misalnya kita punya locker sepatu, isinya sepatu semua gitu. Kalau ini boleh kayak sekolah gitu, boleh ada isinya tas, boleh isi topi gitu. Kita boleh misalnya punya apel, terus kita isi bilangan, terus kita isi pecahan, terus kita isi eh itu tuh boleh. Jadi kalau saya kasih ke print, itu ya dia bakal ngeprint isinya gitu, dan itu bisa diindeks juga. Misalnya mau diindeks yang ketiga gitu, isinya keluar gitu false gitu. Udah ya, itu list. Oke, ada type aman. Berarti sekarang kita belajar rajin nih. Dua adalah yang sering dipakai apa? Dua. Tapi ingat nggak? Dictionary. Dictionary itu adalah kayak gini. Misalnya kita punya my dictionary gitu ya. Itu Kak Cika bisa punya, tapi dia pakai kurung kurawa gini misalnya. Kayak gitu lah. Kayak dia tahu sih. Jadi dia udah langsung. Bedanya apa sama yang di atas? Bedanya adalah kalau dictionary itu dia punya key. Nah, ini tuh nanti berguna, Raf, kalau di struktur data kayak data science segala macam. Ini tuh namanya key. Ini namanya value. Jadi kalau misalnya kita punya pair of key and value, itu tuh pakainya dictionary. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita pakainya list aja gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kita boleh bikin ini tuh nanti kayak strukturnya JSON, Raf. Jadi kan JSON tuh suka punya tuh misalnya first name, last name, apa namanya, day of birth, place of birth, middle name apa segala gitu ya. Nah, itu tuh boleh kita bikinin gitu. Kayak misalnya kita tambahin misalnya di sini apa? Salary gitu misalnya. Oh ya, salary. Salary misalnya pakai dolar, $5.000 gitu ya. Gitu. Boleh aja gitu. Jadi nanti, nah, kenapa sih pakai dictionary? Itu tuh kita jadi enak aksesnya, Raf. Jadi kita bisa misalnya kita bisa akses dia berdasarkan namanya gitu, key-nya. Saya mau lihat age-nya, ya udah bilangnya age gitu. Nanti yang keluar age-nya gitu. Oke, itu dictionary ya. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa punya list of dictionary. Jadi kita tuh boleh juga misalnya Kak Cika punya ya list ya employee list gitu ya. Terus Kak Cika punya list, tapi dalamnya tuh ini gitu ya. Tapi kok dia gitu sih, so tau. Karena Kak Cika tambahin lagi gitu. Misalnya Jim. Jim udah tua. Jim bro. Gajinya dia udah 15, ngarang aja. Bisa gini gitu. Oh gitu ya, kok kecil ya. Nggak enak ya. M tuh bisa gini gitu. Nah, kalau misalnya mau name aja gimana? Ya kita bilang aja kayak kayak gitu, kayak index, tolong yang di print namanya aja. Kok nggak mau ya? M M O
Lies not string. Oke. List in base. Oh, oke. No gitu ya. Oh, dia maunya gini. Ini employee pertama ya, gitu. Ini employee kedua ya, gitu, Jim. Bisa gitu. Terus kita bisa misalnya milih, oke, kalau gitu, kalau gini bisa nggak ya? List pertama namanya siapa ya? Taruh, Kak Cika bingung, lupa. Apa gini ya? Gini ya? Boleh nggak ya gini ya? Gitu boleh nggak ya? Atau gini aja? Pak. Nah, gitu bisa, Raf. Jadi, kita bisa bilang bahwa gue mau tahu employee kedua tuh namanya siapa? Atau misalnya gajinya berapa? Nah, kayak gitu caranya. Jadi, si dictionary itu bisa kayak gitu. Ini semua tipe data standar ya yang ya udahlah gitu, yang sering dipakai gitu. Nah, eh, kalaupun nanti bentuknya jadi misalnya kayak yang Kak Cika tunjukin waktu itu Raf yang graf QL itu tuh dictionary di dalam dictionary itu. List of dictionary di dalam ada list lagi, ada dictionary lagi, udah gila. Jadi harus dikupas gitu, ambil dictionary luarnya dulu, baru makin lama makin ke dalam gitu. Nah, nanti referring-nya tuh jadi bergambreng kan, kayak ini kan Kak Cika refer dulu ke posisi employee-nya kan. Baru dari employee-nya cari keyword-nya apa kan gitu ya. Nah, struktur data ini kan sebenarnya sederhana ya Raf ya. Tapi kalau misalnya kita processing data, kita nggak tahu strukturnya gimana, itu problem tuh. Kak Cika pernah ada satu analisis data. Nah, formatnya dia tuh beda. Jadi kita mau akses dia sebagai data frame, tapi ternyata dia bentuknya vektor gitu. Terus kita maunya misalnya 1 kali berapa datanya dia kebalik berapa bukan 1 kali n kali 1 gitu. Jadi bukan kolom tapi baris. Oh itu mumet tuh Raf. Terus itu Kak Cika biasanya suka, ini apa ya strukturnya? Jadi oh dia tuh list di dalam list. Oh dia tuh dictionary dalam list atau gimana gitu. Nah, nanti kita akan menemukan itu. Nah, terus yang terakhir data types yang sebenarnya ada yang namanya set ya, tapi nggak perlu deh. Kita coba yang satu lagi aja, Raf. Berarti satu lagi adalah teks ya. Kita masukin ke mana sih ini kan? Nah, ini. Bentar ya. Terakhir itu adalah apa namanya? Kak Cika jadi lupa ya. Python, list, dictionary, tuple, tuple. Nah, tuple tuh immutable, Raf. Jadi kalau misalnya kita mau punya data yang nggak bisa nggak usah berubah-ubah di perjalanan gitu kayak misalnya dia tuh nilainya fix ya kayak koordinat x sama y gitu ya koordinat apapun gitu mau GPS kayak apa gitu. Nah itu bisa pakai pakai tuple. Cuma kan kita lihat contoh dulu ya. Tuple tuh kayak gini kira-kira gitu ya. Uh, Bedanya apa sama yang lain? Bedanya dia kurungnya bulat. Jadi kalau kurungnya siku itu list, kalau kurungnya keriting itu dictionary. Kalau kurungnya parenthesis gini biasa itu uh, tuple. Tuple for coordinates x, y in Python. Kasih lihat contoh dulu. Nah, ini nih yang paling make sense tuh ini, Raf. Jadi, kita bisa bikin kayak poin gini. Jadi kan, kalau misalnya Raf lihat kayak gini ya, as simple as gini ya, as simple as this. Ya. Ini tuh nggak bisa diganti nih, karena dia immutable gitu. Jadi dia, kita bisa refer dia sebagai poin A, X gitu ya. Kita mau ngeprint poin A bagian X-nya gitu. Nanti dia akan ngeprint 2 harusnya. Kok nggak bisa sih? Kalau gini gimana? Oh, kalau gini gimana? Nah, kan dia 2,5 ya. Kalau Kak misalnya 0 gitu boleh nggak? Oh, gini. Iya, gini, Rap. Jadi dia tapel ke satunya itu, tapel keduanya 5 gitu. Beda sama kelas. Ya gitu lah pokoknya ya. Tapi tapel jarang dipakai.
Ini udah Kak Cika coba share ke Raf ya. Em, Raf. Dah. Nah, sebelum kita hands on, nanti ini Raf buka ya di tempatnya Raf ya. Kak Cika sekarang mau ngasih contoh dulu yang sabar dulu ya. Tadi Kak Cika tuh mau, tapi ini kayaknya agak terlalu keriting. Kita cari yang sederhana dulu, sabar. Nah ini, ya. Nah sekarang tuh kita bakalan pakai ini, Raf. Kalau misalnya kita, kalau tadi kan datanya tuh di Python-nya kan Python yang Kak Cika tunjukin kan Python dasar, maksudnya apa ya? Python yang basic lah, yang nggak ada fungsi macam-macam lah. Nanti kita mau pakai library. Nah, pakai library itu harus hafal ininya, isi-isi library-nya apa aja gitu yang mau kita pakai. Nah, yang kita pakai itu nanti Pandas ya. Pandas itu dataset, Raf. Jadi dia membuat mengkonten dataset yang gede. Nah, si Pandas ini tuh powerful banget tuh buat menganalisis, ngebersihin, explore, ngebolak-balik datanya kayak misalnya. Nah, sebenarnya AI itu nanti kita pakai kalau misalnya kita ada pusing sama sama error gitu ya. Tapi kalau misalnya operationnya tuh wah gila sih. Panda ini udah jago lah. Dia tuh buat data analisis jago dia. Ini bisa kita pakai. Terus kalau buat hitung-hitungan tuh kita pakai NumPy. Jadi kalau ada array gitu ya, wah, pokoknya aljabar, transformasi, matriks, nah itu pakai NumPy. Nanti kita plotnya pakai Matplotlib ini, library. Kalau plotting Matplotlib jelek, nah kita pakai Seaborn gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan si library ini. Oke, oke, oke. Sekarang sederhana dulu, Raf. Tapi kita semakin susah. Nah, itu nanti kita bakalan pakai ini gitu ya. Sekarang Kak Cika demoin dulu ya. Misalnya gini. Ya. Kan sekarang kita pakai ini ya. Yang kita pakai kan ini. SNS set itu adalah untuk setting si seaborn-nya. Ini kita import dulu. Masukin dulu library-nya. Oke. Terus dia pakai datanya ini, Rah. Hotel CSV. Ada nggak ya? Nah, ini. Datanya kayak gini, Raf. Kita sikat. Taruh. Ini kenapa sih? Oke. Kenapa gini? Tunggu, sebentar. Tunggu sebentar dulu. Nah, ini gini. Ini gini. Oke. Datanya kayak gini, CSV. Oke. Kak Cika boleh ngambil nggak ya ini? Download. Ya, Kak Cika punya, kita punya filenya. Kak Cika tunjukin dulu ya. Hotel CSV ya. Oke. Kita pakai ini. Nah, sekarang kita coba dulu. Berarti kan gini, Raf. Kalau misalnya kita ngejalanin kalau di Colab, itu beda sama si Jupyter kan. Kalau Jupyter Notebook itu kan dia runningnya lokal. Jadi semua filenya ada di laptopnya kita kan. Kalau pakai Colab itu semuanya di cloud. Nah, kalau kita misalnya pakai kayak gini ya, ini kan nanti ada data. Kak Cika misalnya upload nih, upload data yang Kak Cika download di Hotel CSV. Nih, CSV Kak Cika upload. Ini tuh ada, tapi cuman di RAM-nya si Google Colab. Kalau Kak Cika mau dia ada terus, nah Kak Cika mesti taruh dia di dalam ini. Kak Cika harus nyambungin dia ke Google Drive. Kak Cika bisa di mount gitu. Tapi kalau nggak harus nggak apa-apa. Nah ini tuh ada temporarily nih. Kalau Raf mau lihat, ini Hotel CSV itu ada di sini. Di sebelah kanan ini. Oh, lagi loading. Ini banyak juga kayaknya. Oh nggak muncul-muncul. Lama. Oke, biarin dulu ya. Nah,
Terus gini Raf, ini kan dia kan punya direktori ya. Nanti tuh di coding harus dicari gitu. Dia di mana? Caranya tuh yang titik 3 kita copy paste gitu ya. Biasanya kalau kita taruh di sini, dia tuh masuknya di konten. Nah ini isinya Raf tuh. Ah, Ini isinya. Nah si data si CSV-nya, ini anggap ya, dia punya data apa aja? Tipe hotelnya, di cancel atau enggak, lead time-nya, arrival date year, arrival data month, segala macam lah pokoknya orang nginep berapa lama, negaranya, makanannya, market segmen, bla bla gitu. Ada data segini kolom banyak gitu ya. Terus ada tanggal check out sama reservation bla bla. Terus sekarang kita mau ngapain? Oke. Sekarang caranya kita ambil dulu filenya. Nah, ini nih ya, si ini perintah ini ya, Raf ya. Nah, itu adalah ini datanya udah ada deh di dia. Kita bisa ngambil dari dia lagi. Nggak usah ngedownload juga bisa, Raf. Ini tuh kita berarti bilang bahwa tolonglah Pandas gitu kan. Kita udah pakai Pandas PD, tolong baca CSV, filenya ada di sini, masukin ke data frame hotels. Jadi Kak Cika tadi harusnya nggak usah upload itu sih. Dia udah ada, udah masuk. Nah, kalau ini udah masuk, Raf mau ngecek, itu bisa print DF hotels gitu ya. Nanti Raf cek tuh ada isinya, tapi kayak gini bentuknya Raf. Tapi ini tuh bentuknya udah jadi data frame-nya Pandas. Artinya dia tuh udah jadi strukturnya data struktur datanya si Python data science-nya. Nah, di sini Raf bisa lihat kan, ada 32 kolom, barisnya 1 juta. Enggak, 100.000, 120.000. Jadi ini ada 120.000 baris dengan 32 kolom. Oke ya, udah ada ya filenya berarti ya. Udah. Tapi kan dia nggak punya identifier column. Berarti kita boleh namain indeks kata dia. Nah ini tuh kita rename Raffi, itu kita nggak tahu nama kolomnya gitu. Nggak ada indeks kolomnya. Berarti kalau nggak ada indeks kolom, kita tambahin. Caranya gimana? Kita bilang bahwa ini ya, si DF Hotel tuh di reset indeksnya diganti rename kolomnya jadi ID. Jadi nanti kalau kita run, itu dia jadi punya indeks kolom gitu ya. Jadi untuk refer nantinya tuh kita bisa bilang kolom ke-3, kolom ke berapa gitu. Jadi lebih bagus gitu, lebih rapi. Nah, oke. Sekarang latihan nih. Kita disuruh bikin gini, Raf. Kita bikin function untuk mengecek data type. Jadi gini, kalau kita punya data kayak gini ya, Raf, itu tuh problemnya tuh biasanya kalau ada null kayak gini loh, Raf. Jadi biasanya either ya, kalau kita punya data yang ada null kayak gini, null gini, itu tuh kita buang gitu biasanya. Karena dia ganggu gitu. Misalnya ada data apa? Misalnya data kesehatan pasien gitu. Terus ada golongan darahnya kosong gitu atau apa itu tuh nanti ngeganggu statistiknya gitu. Jadi jumlahnya tuh pokoknya nol nih biasanya di remove. Nah, salah satu processing di data science itu adalah getting rid of null values biasanya gitu. Nah, sekarang kita mau lihat nih data type-nya yang ada di dalam tabel itu tuh apa gitu ya. Terus null values-nya ada berapa? Terus kita punya berapa value di setiap kolom. Kebayang nggak? Jadi kalau kita bikin data science tuh kan kita harus tahu datanya kan, Raf. Maksudnya kita tahu persis, oh datanya tuh range datanya sekian, jumlah jenisnya sekian. Kalau umur berapa sampai berapa? Kalau transaksi misalnya gitu ya, kira-kira berapa sampai berapa itu tuh kita harus tahu lah kira-kira. Nah, ini sekarang kita lihat ya, sekarang ini ya, ini nanti ya kita coba pakai ini ya. Ini caranya begini. Oke, nanti Kak Cika jelasin. Ini berarti kita taruh di sini. Ini taruh di sini. Nah, itu. Oh, gini. Oh, benar. Nah, ini baru functionnya aja, Raf. Nah, function ini artinya gimana? Dia
itu datanya ditaruh di dalam list. Ingat nggak, Raf? Bentuk ini tuh kan ada, itu kan namanya, kalau bentuk kayak gini kan list ya. Terus kita bilang, untuk semua kolom yang ada di dalam data frame kolom itu, dia bilang data append, dia masukin, artinya apa? Untuk semua kolom yang ada di data frame yang tadi itu, masukin ke data. Data itu list, jadi kita tuh kayak masukin si data itu ke dalam list yang baru, di mana kita isi kolom, data type, apakah dia eh, nol atau enggak, terus dihitung persentasenya, terus dilihat yang unik sama nggak uniknya gitu. Kayak gimana, Kak? Oke. Hasilnya kayak gini, Raf, kira-kira. Tar, mana? Hold on. Nah, ini Kak giniin. Berarti kita makainya tuh cek values df hotel gitu. Kok error? Oh, data type-nya beda. Cek values. Bener kok, cek values. Data df hotels. Oh, ada yang salah. Oh, rame nih. Rame nih. Tunggu sebentar. Mulai nih. Values of data hotel. Data type. Oh, dia nggak punya data type. Oke. Explain error. Kita tanya. Emang sekarang udah beda? Oh, oke. Oh, oke. Berarti gimana? Gue hilangin. How to fix? How to fix? Oh, instead dia harus pakai, tadi dia bilang apa? Coba ya, ini kita coba ya, Raf. Kak Cika nggak tahu nih. Kita memanfaatkan si AI ini ya. Supaya kalau dia masih oke, kita Kak Cika kerjain. Kalau enggak, gue tulis ulang. Oke. Tetap error loh. Harusnya bukan dev hotels gitu. Dev hotelsnya kan udah punya indeks ya. Ini dimatiin aja biar nggak ribet. Terus dia tadi apa? Harusnya Enggak. Kita sudah mulai mengalami onak touring ya. Dia bilang, oh gini. Tunggu. Ah, Stack Overflow. Ya kan? Beda version tuh suka ribet. Hmm. Tuh kan nih gara-gara tipe datanya, Raf. Nggak bisa. Tunggu sabar ya. Oke. Data frame. Tahun berapa sih ini? Masya Allah. Happens all the time, makanya harus sabar. Data-nya nggak bisa dia. Oke, ini nggak menjelaskan. Nah, sekarang kita tiba saatnya menggunakan CA ya. Tapi belum tentu juga sih, Raf. Gini ya. Kita coba ya. Nah, inilah mulai langsung praktek. Ini ya, kan sebenarnya dia marah-marah tuh gara-gara gini, Raf. Kak Cika bilang, lu ini ya codingnya kan kita bilang, saya mau bikin list isinya data, ngambilin dari kolom. Data itu isinya adalah kolomnya, tipe datanya, terus dia itu nol atau enggak, terus sama kita dihitung presentasi nolnya berapa, sama berapa angka huruf yang beda. Nah, problemnya itu di type ini. Kita tuh nggak bisa ngakses itu karena si strukturnya tuh nggak ada data type gitu. Problemnya tuh kan, ini mungkin versionnya udah lama gitu ya. Terus, kita coba tanya. To fix this, if coba ya, Kak Cika pengen tahu sepintar apa sih Cici. Kalau enggak ya berarti
Data frame not series. Coba ya. Atau nggak usah pakai data type dulu sih. Sebenarnya bisa gitu juga. Ntar ya, kita coba ya. Nggak apa-apa, Raf. Ini nyoba aja. Kalau misalnya nggak apa-apa. Kita juga bisa. Ini kan berarti check values ya. Kandasnya udah ada. Nggak usah. Berarti depth-nya udah bisa. Ini harusnya nggak error. Kita coba. Bisa, Raf. Dibenerin, Raf, sama si ChatGPT. Pinter dia. Tunggu. Gemini soalnya gratis. Jadi dia ngaco. Dia ganti, Raf. Jadi di sini. Lihat deh. Kan tadi kan Raf perhatiin nggak? For column. Nah, dia di sini dirubah jadi gini. Jadi caranya bukan misah, tapi dia cek instance-nya per series gitu ya. Nah, ini tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita nggak tahu detail asal asal misalnya oh ya udah ini berhasil. Nah, nanti pada saat kita mau ngerjain terus nggak bisa, nah itu kita debug. Tapi ini nanti detailnya kita kasih keterangan nanti ya. Tapi intinya gini, sekarang si data ini, nih lihat ya, ID is not a series. Ini tuh happens all the time, Raf. Jadi tipe datanya tuh kolom itu. Sebentar lagi azan. Oh iya, azan dulu. Azan dulu. Cek azan.
Ah, Oke, udah ya? Oke. Nah, tadi Kak Cika tuh ngintip dulu. Jadi gini, Raf. Perprobleman dalam kehidupan si data science ini ya. Jadi, kenapa tadi error? Itu karena kita tuh mau ngelihat data type kayak gini, tapi di struktur data yang salah yang Kak Cika pernah bilang tadi. Kadang-kadang kita suka ngaksesnya 2 dimensi, padahal dia 1 dimensi. Kayak gitu-gitu loh, Raf. Yang kayak gitu tuh, percayalah, botak. Nah, itu tuh baru data science gitu. Jadi si data science tuh harus yang ngelihat ini datanya apa, isinya kayak gimana, strukturnya kayak apa, formatnya kayak gimana, komposisinya apa, itu tuh data science. Nah, ini tuh kita lagi ngerjain data science. Nah, yang tadi gara-gara kita kan pengen lihat data type-nya. Data type tuh apa, Kak? Data ini ya. Ketika pernah ngerjain project gak beres-beres, itu gara-gara data type-nya tuh yang satu objek, yang satu apa gitu. Terus mau dikompal, maksudnya mau diproses, mau dikali atau mau apa tuh nggak bisa, berantem gitu. Nah, jadi ini tuh kita ceritanya pengen tahu bahwa oh tipe datanya tuh ada apa aja nih. Kita kan punya 32 kolom nih, Raf. Nah, setiap kolom tuh kan tipe datanya macam-macam. Kalau hotel objek, kalau if cancel itu integer dan seterusnya gitu ya. Children malah float ya, emang children pecahan gitu. Nggak ngerti lah pokoknya gini ya. Ini tipe data. Terus ada nulnya nggak? Kayak children tuh ada yang kosong. Ada yang negaranya nggak ada keterangannya. Ada yang depositnya nggak ada keterangannya, company-nya nggak diisi gitu. Jadi kita tuh bisa ngitung persentasenya nih 40% tuh datanya nggak ada data country-nya. Terus di sini agent sekian persen gitu ya. Tapi company itu mostly kosong. Jadi untuk yang kayak gini tuh bisa kita hapus aja sebenarnya, kolom yang banyak nolnya tuh bisa kita buang karena kalau kita hitung ya itu ganggu gitu ya. Terus unique value itu ini penting, Raf. Jadi kita tahu si isinya tuh apa. Hotel tuh kayaknya cuma 2 deh. Apa sama apa gitu ya. Terus cancel cuma 2, misalnya di cancel atau enggak gitu ya. Kalau lead time ya waktu mah banyak gitu. Dan lain sebagainya. Tapi kita jadi tahu, oh jenis-jenis isinya tuh inputnya kira-kira apa. Ini tuh baru baru data science yang ngecek ini tuh apa sih isi dari si di file, isi dari strukturnya. Nah, kayak gini kan dia dapat hasilnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kita sekarang lebih ke insight lagi ya. Gimana caranya kita tahu ada berapa orang yang cancel reservation dan siapa aja yang enggak gitu. Terus rasionya kayak gimana? Nah, kita tuh bisa ngitung pakai ini, Raf. Jadi kita pakai ini. Tapi ini emang udah ada functionnya gitu. Oh ya. Bentar. Kita coba ya. DF hotel is cancelled ya. Oke. Oh iya bener. Ini gini, Raf. Tapi kok dia nggak ada hasilnya kita? Oh ini. Nah, ini tuh udah karena kita pakai data frame ya, Raf. Kita tuh bisa ngecek
Jadi gini, kan tadi kita udah tahu ya, is cancel tuh kan isinya 2, antara iya atau enggak. Kalau 0 enggak cancel, kalau 1 cancel. Nah, sekarang kita mau bikin rasio yang cancel berapa, yang nggak cancel berapa, itu tinggal pakai gini. Jadi ini nama data frame kita kan tadi. Ini nama eh, nama kolomnya, ini function dari data frame-nya. Kebayang nggak, Pak? Jadi sebenarnya kita bisa aja misalnya apa ya? Misalnya ya apa yang 2 ya? Is repeated guess ya. Repeated guess-nya berapa orang gitu. Is repeated guess. Is repeated guess. Hah? Is cancel. Oh, sorry. Is repeated. Salah dong. Gue salah dah. Salah. Bukan di situ dong. Di sini is repeated guess. Nah, hitung value-nya berapa. Nah, jadi kita tahu yang repeated guess-nya tuh sekian orang gitu loh, Ralf. Jadi, nah, kan kalau em, sesuai sama cerita, Kak Cika belum nunjukin ini, Raf, ke Raf. Tunggu, boleh nggak intermezzo dulu? Kemarin Kak Cika nemuin ini, pengen nunjukin ke Raf, tapi lupa. Tunggu ya, sabar ya. Hold on. Lupa. Bukan. Tunggu ya, sabar ya. Gue dapet dari mana ya gambar itu? Tunggu sebentar. Sabar, itu karena itu penting. Karena itu penting, harus ini gitu. Bukan. Ini. Bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ntar. Ada. Habis Kak Cika ngajar Raf tuh, Kak Cika nemu. Ini. Ini Raf. Oke. Nah, ini. Kita tuh kan sekarang lagi ngerjain ini kan sebenarnya data scientist. Jadi dia ngebacain data dulu gitu kan. Nah, kalau si Ana ini kan ini sebenarnya dia data scientistnya ke sebelah sana. Kalau kita ini agak beda. Kalau yang kita tuh data scientist yang lebih ke technical, jadi kayak lebih ke programmernya. Kalau dia lebih ke stakeholder. Tapi lihat deh, em, apa skillsnya kan pada beda-beda gitu ya. Kalau si data scientist itu lebih ngelihat si datanya tuh kayak gimana ya, cara 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 kita mendapatkan datanya gitu, source of datanya. Nah, kalau si analyze itu tuh dia datanya tuh udah ada dan biasanya udah divisualisasi. Jadi dia akan melihat dari data yang sudah ada tuh apa yang gue ambil insight-nya gitu. Nah, kalau bisnis analis udah hubungan sama bisnis. Kayak misalnya, oke, udah ada datanya nih, ada analisnya nih. Oke, berarti kita sekarang mau ngapain? Mau nambah penjualan, mau bikin portfolio antara investment, research, atau marketing gitu. Itu bisnis analis. Nah, kan kemarin kita belajar machine learning nih, Raf. Nah, machine learning engineer itu yang memastikan bahwa oke, di kasus kita ada yang perlu dikasih machine learning nggak buat entah itu learning polanya atau prediction kah atau automatic decision atau apa classification atau melihat pola yang kita nggak tahu gitu ya. Terus di akhir bukan akhir, terus ada lagi sekarang yang namanya si Gen AI engineer gitu. Jadi kalau Gen AI itu yang kemarin Kak cerita, jadi generatif AI. Jadi dia akan membuat model-model AI yang bisa mengotomatisasi suatu generation gitu. Kayak misalnya, yaudah deh bikin iklan otomatis atau yang gitu-gitu deh. Tapi kalau menurut Kak Cika sih lebih penting tuh kayak kita bisa misalnya nge-generate satu dataset contoh gitu yang misalnya kita bisa nggak ya ngesimulasiin misalnya gitu ya kita mengurangi dana untuk misalnya kita ngurangin pegawai sampai sekian bisa nggak ya kita generate simulasinya atau gimana itu kayaknya lebih guna deh. Itu Kak Cika mau nunjukin ini kerah. Udah ya, itu udah. Nah, sekarang tadi kita lagi ngerjain ini. Bukan. Ini. Jadi ini arah karena kita pakai data frame tuh, jadi ada perintil-perintil yang kayak gini, Raf, yang kita tuh tinggal manggil asal tahu caranya. Jadi kalau kita udah tahu strukturnya, kita bisa bongkar dia. Gue bisa tahu nih, misalnya
oh, berapa yang cancel. Nah, kalau ini kan sebenarnya data mentah ya. Kerjaan scientist kan gini. Oke, ini data dari misalnya kita jadi data scientist. Ini data dari berapa tahun nih gitu. Ini hotel udah berapa tahun, ini data berapa tahun, 10 tahun terakhir apa-apa gitu. Nah, dia tuh yang memastikan. Udah gitu, dia juga harus mastiin bahwa oke ini data semua atau gimana? Enggak. Ini enggak semua, soalnya kita ada beberapa cabang misalnya yang nggak di backup datanya atau nah itu tuh harus tahu data scientist. Kalau data analis kan taunya beres tuh kayak ya udah gue tinggal analis dong. Nah, kalau data scientist harus tahu nih asal muasalnya data nih bener kagak nih gitu. Bias nggak, dimanipulate nggak gitu. Jadi banyak urusannya lah. Tapi anggap maksudnya udah deh gitu ya. Nah, tapi kan Raf udah tahu ya. Jadi kita sebenarnya bisa coding kita di mana sih, Raf? Ini. Kita bisa ganti-ganti ya, misalnya. Tapi kan kita tadi ngerubah dulu dijadiin apa listnya itu kan supaya tahu kayak gini ya date year-nya variasi datanya apa gitu. Kalau nggak tahu juga nggak bisa gitu. Karena mau ngapain gitu. Nah ya, sekarang kita udah tahu repeated guess udah tahu. Terus kan kayak gini ya, Raf. Ini kan yang tadi kita lihat misalnya yang cancel ada berapa orang. Itu kan kita bisa dapetin ini ya. Kita bisa tahu oh orang cancel kenapa gitu. Biasanya kapan dia cancel? Kenapa cancel gitu ya? Is apa sih? Is cancel tuh gimana nulisnya? Oh, is cancel. L-nya nggak dua ya? Oh. Nah, tapi kan kalau gini kan kita nggak tahu komposisinya kan, Prof. Nah, kalau mau tahu komposisinya, kita bisa pakai ini. Kayak gini. Lama. Oh, sorry. Pakai D. Tuh, jadi kita tahu. Hah, yang cancel tuh 62%. Kenapa? Ya kan? Kalau misalnya data scientist itu sampai sini aja sebenarnya benar gitu ini udah data semuanya rentangnya berapa bersih nggak datanya. Kalau analis nanti harus mikir, hah kenapa banyak yang cancel gitu kan ya. Kalau si bisnis analis nanti bakal mikir, terus gimana nih? Mungkin nanti dia akan bilang, ya udah kamu cek hotel mana yang paling sering di cancel. Kalau itu sering di cancel, udah tutup aja hotelnya atau gimana misalnya begitu. Gitu ya, Ra? Kira-kira. Nah, itu kan jadi ketahuan nih. Apaan? Enggak deh, salah. Oh, udah cancel deh. Yang cancelnya 37. Yang cancel cuma 30 lah. Tapi 30 kenapa gitu? Apa dapat hotel lain atau gimana? Nah, sekarang kan dia lihat nih, sama Kak Cika pikir kan hotel tuh ada dua, city hotel sama resort hotel. Yang paling sering di cancel tuh yang mana gitu? City kah apa resort lah? Kalau city kan hari-hari ya, kalau resort kan berdasarkan liburan. Nah, kita bisa pakai ini, rough codingnya. Di round 100 tuh karena kita mau lihat persentasinya kan, per 100-nya kan. Coba deh ya, ini kita run. Nah, ini tuh kita lihat rasio, bacanya gini, dikali 100 ya. Kita mau tahu ada berapa hotel yang city hotel. Nih, Rap bisa baca nggak? Di sini ini adalah rasio city hotel yang di cancel dibagi dengan hotel rasio city hotel. Jadi misalnya yang di cancel. Jadi city hotel yang di cancel tuh dari keseluruhan city hotel tuh ada berapa? Nah, itu tuh 40%. Jadi yang city hotel tuh 40% dari yang ada tuh di cancel gitu loh. Kebayang nggak? Nah, berarti apa? Ini ya. Sedangkan kalau untuk resort hotel yang ini. Berarti kan tinggal diganti sih sebenarnya. Gitu ya. Mama. Ya, gimana gue yang menjelaskan. Gitu lah. Taruh, sabar ya. Nah, ini untuk si resort hotel. Nah, berarti kan
City Hotel tuh dari keseluruhan City Hotel 40% loh di cancel. Kalau yang resort hotel cuma 27%. Tapi Raf lihat cara prosesnya tuh adalah ini kenapa pakai land? Itu karena dia mau lihat berapa banyak sih hotel yang resort hotel dan di cancel. Nah, itu berarti kan nanti dia dihitung tuh. Terus dibagi sama total semua hotel yang resort gitu. Kemudian dikali 100. Terus ini apa, Raf? Ada 2. Nah, ini tuh untuk menunjukkan apa namanya desimal di belakang koma. Jadi buat tampilannya ini kan ada 73, 76. Kalau misalnya mau ditambahin tuh bisa gitu. Mau 4 digit atau gimana. Kayak gitu ya. Nah, ini tuh buat bayangan insight kan. Nah, insight dapatnya itu. Oke. Sekarang ceritanya kita mau tahu visitor yang mana aja yang nggak cancel gitu ya. Terus disimpan di dalam DF checkout variable. Jadi kita bikin DF checkout. Udah tinggal cari aja gitu. Di dalam hotel yang di dalam sini gitu. Siapa aja yang cancelnya sama dengan 1. Udah tinggal gitu. Jadi nih nanti hasilnya ini ya. Kok gini sih? Cancel sama dengan kok. Ini nggak keluar ya? Ya ini sih hasilnya. Tapi masih jelek, harus ditambahin. Oke, nanti Kak Cika jelasin ya. Oke, sekarang ini ya, tapi ini agak aneh ya. Nanti Kak Cika rapin lagi deh. Nggak bisa gini lagi kalau cuman check out aja. Dev check out, Dev hostel is cancelled. Jadi ada berapa check out yang di cancel. Itu gitu. Oh, ini yang nggak cancel. Dilihat dari dia nggak cancel dan dicek sebagai check out. Soalnya kalau nggak cancel dia pasti check out kan. Sekarang, show the number of reservation per month arrival for each type. And then which month are the most reservation untuk setiap type. Kasih conclusion. Terus udah gitu di map berdasarkan nama. Oke, nama bulan. Nah, ini Raf, kalau ini apa? Raf udah pernah belajar database belum? Itu sebenarnya mirip sama query tahu, kayak query-nya SQL. Nah, jadi kalau di query-nya SQL tuh ada yang namanya group by, Raf. Jadi kita tuh bisa ngegroup ya. Berdasarkan jenis hotel, itu dicek berapa banyak yang masuk yang apa ya? Yang datang di suatu bulan tertentu. Terus kita lihat ID-nya. Terus yang unik ada berapa nih? Kalau Kak Cikaran kayak gini nih. Nah, group by itu dia tuh berarti ngegrupin bagi sebagian hotel sebagai hotel. Hotel dulu nih. Nah, kan di grup tuh. Hotel kan ada city sama ada resort. Nah, itu kan di grup tuh, Raf, liatin. Jadi di grup berdasarkan hotel kan. Terus di grup lagi berdasarkan arrival date month. Jadi bulan-bulan adanya tamu gitu ya. Berarti kan ini di grup lagi ada April segala macam dan seterusnya gitu ya, di grup lagi. Nanti baru di situ ID-nya ditulis gitu. Ini tapi harusnya nggak usah 2 ID-nya non-unique-nya nggak usah deh. Nah ini ID-nya keluar nih, kenapa 2 kali ya ID-nya? Harusnya sekali aja tahu. Jadi ini adalah ID-ID dari customer ya, jumlah ya gitu ya. Jadi ini unik atau nggak unik ya? Sabar. Jadi gini, Rak. Tunggu. Dia unik atau enggak? Oh, oke. Jadi gini, kan kita pengen tahu ada berapa arrival di setiap bulannya untuk setiap hotelnya gitu ya, Raf ya. Dan kita mau tahu tuh arrivalnya yang unik gitu. Jadi maksudnya ID yang nggak berulang gitu. Jadi kalau misalnya dia dalam bulan itu masuk 3 kali nggak usah dihitung. Pokoknya dia udah pernah di bulan itu
arrive lah gitu, masuklah ke hotel itu kayak gitu. Nah, itu ada sekian banyak ID-nya tuh ada sekian gitu. Dari sini mau ngapain sih, Kak? Kita mau lihat, Raf. Di sini tuh nanti insight-nya. Kita mau cek orang tuh banyak datang tuh di bulan apa sih gitu. Sepi itu kapan nih? Januari sepi nih. November sepi nih gitu. Biasanya rame peak hours tuh Agustus gitu ya apa gitu. Terus kita bisa lihat untuk city hotel. Kalau untuk resort hotel beda nggak? Kurang lebih sama kali ya. Tapi kan kemarin kita pernah, oh udah habis waktunya. Oke, nanti kita close. Tapi kan kita pernah ini, Raf, ingat gak yang Kak Cika bilang kemarin? Kalau misalnya udah ada data kayak gini, terus nggak divisualisasi kan pusing ya. Kayak misalnya kita kasih nih ke klien, Pak, nih saya udah ambil nih datanya. Terus ya kayak gini, nah ngamuk dia pasti. Ya terus apa nih, gue nggak ngerti gitu. Lu nggak kasih visualisasinya, nggak dibikinin barnya atau plot chartnya gitu, nggak dikasih apa namanya misalnya apa pie chartnya atau misalnya eh, eh, apa namanya diagram garisnya atau comparisonnya, ngamuk lah gitu. Nah gitu Raf, jadi ini kita lagi ngebongkar-bongkar data. Nah besok kita lanjut karena Kak Cika pengen Raf ngelihat beberapa contoh dulu gimana cara ngebongkar data. Nanti kalau udah kita bakal cari contoh lain yang lebih spesifik, kita bisa dibongkar-bongkar gitu. Jadi ya yang tadi ya bener kan, yang rame itu bulan Agustus kan emang. Di sini 5.000, di sini 3.000. Jadi nggak tahu kenapa bulan Agustus tuh paling rame gitu. Nah itu kan kalau buat insight bisa macam-macam tuh, misalnya stok makanan, nambah pegawai atau apa. Agustus siap-siap ya, soalnya dari hasil data scientist dan analisis ya. Kita tuh paling banyak punya employee tanggal segitu gitu, Raf. Oke, Oke, sip. Ada pertanyaan nggak? aman sih. Aman ya. Ini udah Kak Cika share ya, Raf. Kalau Raf pengen ngoprek-ngoprek, ini yang tadi Kak Cika oprek, itu semua ada di punyanya Rafsan di sini. Udah Kak Cika ini. Udah Kak Cika save, share. Jadi kalau Raf mau ngecek oprek-oprek itu udah bisa. Besok kita lanjut, oke? 7.30 sanggup? Udah bangun? Udahlah katanya. Terus, Oke, Raf. Sampai besok ya, jangan bosan dulu. Semangat. Selamat sholat asar. Dadah. Assalamualaikum. Bye, Waalaikumsalam. Raf. Dadah.